Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini dalam acara yang sangat mulia, yaitu Thalabul Ilmi. Semoga kita semua tidak termasuk yang disabdakan oleh Nabi, asadun nas hasrotan yaumal qiyamati rajulun amkanahu thalabul ilmi walam yatlubuhu. Manusia yang paling menyesal besok pada hari kiamat adalah manusia-manusia yang punya kesempatan untuk mencari ilmu, namun dia tidak mau menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ternyata Bapak Ibu sesibuk apapun masih bisa hadir di sini. Itu berarti insya Allah Bapak Ibu lepas dari sabda Nabi, tidak masuk dalam kelompok yang disabdakan oleh Nabi. Kemudian kita pun perlu memuji kepada Allah karena kita masih pinareng sehat walafiat, pinareng kehidupan. Padahal teman-teman kita banyak yang sudah menghadap kepada Allah karena corona. Panjenengan masih bertahan hidup ya, sehingga panjenengan sudah punya titel LC, lulus COVID. Karena lulus berarti alhamdulillah, perlu kita syukuri. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Sebagai mukmin kita wajib beriman dengan al-yaumul akhir, hari akhir. Kalau ada orang beriman kepada Allah kemudian tidak beriman dengan hari akhir, maka imannya rusak, batal. Kalau ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan takdir, namun tidak beriman dengan hari akhir, maka iman pun menjadi rusak. Sehingga iman itu harus mi'ah fil mi'ah, 100%, tidak boleh kurang walaupun sedikit. Beda dengan uang, Pak. Kalau panjenengan punya uang 1 juta, hilang 100.000, masih 900.000, sehingga masih bisa digunakan untuk makan, minum, jalan-jalan, dan seterusnya. Sementara iman tidak boleh begitu, sehingga tidak boleh nu'minu biba'dhin wa nakfuru biba'dhin, beriman dengan sebagian kemudian tidak beriman dengan sebagian yang lain. Nah, setelah kita beriman dengan hari akhir, kita pun harus beriman dengan apapun yang terjadi di hari akhir. Ternyata yang terjadi di hari akhir itu banyak sekali. Pertama, ada istilah yaumul ba'si, hari pembangkitan. Berarti semua malaikat yang sudah mati hidup kembali, semua jin hidup kembali, semua manusia hidup kembali,
hewan-hewan mulai dari zaman Nabi Adam sampai hewan yang paling akhir juga hidup kembali. Setelah semuanya hidup, baru terjadilah yaumul jam'i, hari pengumpulan. Sehingga semua kumpul yang disebut dengan kumpul fil maksar. Maksar itu tempat berkumpul. Kemudian maksar itu tempat berkumpul itu luar biasa, Pak. Karena untuk manusia saja puluhan bahkan ratusan miliar, untuk jin juga ratusan miliar, untuk malaikat malah triliunan, Pak ya. Karena malaikat kan lebih banyak, kemudian hewan-hewan pun begitu. Makanya maksar itu bukan sebangsa Senayan, Pak, atau alun-alun Kediri, bukan. Kalau alun-alun Kediri terlalu sempit, masih ada pohon, masih ada bangunan. Sementara maksar itu terbuka, semua kelihatan. Tidak ada dinding, tidak ada yang yang mendinding. Semuanya kelihatan, semua nampak. Kemudian setelah yaumul jam'i, hari pengumpulan, maka disitulah terjadi yauma tubelas sarair, semua rahasia orang dibuka oleh Allah, sehingga terjadi belak-belakan. Kalau jenengan lihat TV, itu ada anggota dewan yang belak-belakan, ya, membahas masalah gaji. Nah, besok pada hari kiamat terjadi yauma tubelas sarair. Pada hari itu semua rahasia manusia, semua rahasia jin akan dibuka oleh Allah, kemudian ditonton oleh orang sejagat. Sehingga yang baik kelihatan baiknya, yang pura-pura baik juga kelihatan kepura-puraannya. Pokoknya semua bisa melihat. Setelah itu baru yaumul hisaban, hari penghisaban. Lah dia pada hari penghisaban ini maka terjadi yaumul mizan, hari penimbangan. Sehingga semua amal manusia ditimbang, mulai dari yang baik sampai yang buruk, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua ditimbang oleh Allah. Kemudian di dalam penimbangan, Allah itu menggunakan rumus. Rumusnya ada di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu rumusnya. Sehingga setelah amal-amal baik ditimbang, kemudian amal-amal buruk ditimbang, ternyata amal baik lebih berat daripada amal buruknya, maka amal buruk dimaafkan oleh Allah, sehingga keburukan hilang. Kemudian yang tertinggal adalah amal baik. Maka setelah jelas seperti itu, baru disebut yaumul fasli, hari keputusan. Yaumul fasli, hari keputusan. Keputusan Allah itu hanya dua, imma ilal jannah, ada kalanya keputusan menuju ke surga, wa imma ilana, ada kalanya keputusan itu menuju ke neraka. Kemudian keputusan menuju ke surga adalah sakulat, bila amal-amal baiknya itu terlalu berat. Namun wa amma man khaffat mawazinuhum fa ummuhu hawiyah, kalau amal baiknya ditimbang, amal buruknya ditimbang,
kemudian ternyata amal baiknya ringan sekali. Yang berat justru amal-amal buruknya, maka jelas diputuskan oleh Allah ilan nar ke neraka. Dan di dalam keputusan ini, Pak, aneh itu. Nabi Muhammad mengatakan yuja'u yaumal qiyamah rajulun saminun la yazinu janaha ba'udha. Besok pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling gemuk sedunia, paling gemuk sedunia. Setelah ditimbang oleh Allah, la yazinu janaha ba'udha, ternyata bobotnya itu masih kalah dengan sayap nyamuk. Bayangkan, berarti besar tidak berisi, ya, tidak berbobot. Dengan sayap nyamuk saja kalah. Padahal di dalam hadis lain pernah terjadi, Pak. Sahabat duduk-duduk di bawah pohon. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud memanjat pohon, dilalah angin kencang berembus sehingga pakaian Ibnu Mas'ud terbuka. Akhirnya kentolnya Ibnu Mas'ud kelihatan. Begitu para sahabat melihat kentolnya Ibnu Mas'ud, semuanya tertawa, Pak. Karena apa? Terlalu solid, cilik. Kakinya itu kecil sekali, Pak, tidak seimbang dengan badannya. Sampai para sahabat tertawa gumun. Lah kok ketika Nabi Muhammad mengetahui hal itu, Nabi langsung mengatakan, wahai para sahabatku, demi Allah, kaki Ibnu Mas'ud yang sekecil itu besok pada hari kiamat ketika ditimbang oleh Allah, lah kok lebih berbobot bila dibanding dengan bukit Uhud. Bayangkan, jenengan ketika haji, ketika umroh kan lihat kan, bukit Uhud sebegitu besar, sebegitu panjang kan, kira-kira berapa ton itu, Pak? Ternyata dibanding dengan bobotnya kaki Ibnu Mas'ud masih kalah. Berarti apa? Kecil tapi berkualitas. Nah itulah yang akan ditimbang nanti. Hanya bagaimana kalau ada orang amal baiknya dan amal buruknya seimbang, 1 ton lawan 1 ton. Lah begini ini, Pak, menunggu akan ada enggak orang yang memberi syafaat. Kalau malaikat tidak mau memberi syafaat, berarti dosa masih tetap. Kalau Nabi Muhammad juga tidak mau memberi syafaat, berarti dosa masih tetap. Kalau ada teman-teman soleh yang seperjuangan tidak mau memberi syafaat, ya dosa tetap. Kalau anaknya sendiri tidak ada yang soleh, sehingga tidak ada yang bisa memberi syafaat, maka orang semacam ini, Pak, maka akan diadakan apa? Isoman, Pak. Isolasi mandiri. Namun isomannya di mana? Tidak di surga, tidak di neraka. Namun wabainahuma, di antara keduanya itu ada a'rafun, sehingga mereka menjadi penghuni a'raf. A'raf itu apa? Tempat isolasi. Masuk surga belum bisa karena masih punya dosa yang tidak termaafkan. Kemudian dimasukkan neraka pun tidak bisa karena terlalu banyak amal-amal baiknya. Sementara syafaat tidak bisa menembus itu, ya sudah, untuk sementara diisolasi. Namun setelah beberapa saat, orang-orang yang ada di Araf itu akan dimasukkan ke dalam surga. Keadaan mereka luar biasa. Ketika melihat penghuni surga, yatmaun, mereka sangat menginginkan, sampai ngiler, Pak. Tos, saking meletnya
ketika melihat penghuni surga. Namun begitu melihat penghuni neraka, mereka alhamdulillah memuji-muji kepada Allah karena dia selamat dari api neraka walaupun tidak masuk ke dalam surga. Namun secara matematika Nabi Muhammad mengatakan wailun liman golabat ahaduha aksaroha, sangat celaka bagi orang yang satunya bisa mengalahkan 10-nya. Bayangkan Pak, satu bisa mengalahkan 10. Orang semacam ini betul-betul wailun, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian di sudut-sudut jahanam Pak, ada lembah. Ada yang disebut lembah Yalamlam, ada yang disebut lembah Goyan, ada yang disebut lembah Wailun. Berarti Wailun itu kalau di dunia Pak, penjara di bawah tanah. Berarti petengnya luar biasa, mata dibuka atau dikejamkan sama-sama tidak lihat apa-apa, saking mengerikannya. Lah di jahanam juga ada. Setelah berada di jahanam, kemudian dimasukkan ke dalam leng yang namanya wailun. Bagi orang yang satunya mampu mengalahkan 10. Artinya apa? Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan, diganjar Allah 10 kebaikan. Puasa 1 hari sama dengan puasa 10 hari. Sementara uaman jaa bisayati fala yuzza illa mislaha. Siapa yang berbuat satu kesalahan, maka dia akan dibalas 1 kesalahan. Bayangkan Pak, berarti kalau panjenengan berbuat baik 9 kali, itu kan sudah sebenarnya 90 Pak ya. Kemudian kalau jenengan berbuat salah 80 kali, berarti kan hanya 80, masih menang kebaikannya kan. Wong berbuat baik hanya 10 kali dapat nilai 100 kali, berbuat jahat 100 kali hanya dapat nilai 100 kali. Kok ada orang yang amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya? Berarti saking nakalnya orang, saking belengnya orang, dan saking begudulnya orang. Makanya pantas siapa yang amal buruknya jauh lebih berat daripada amal baiknya, otomatis fa ummuhu hawiyah, tempat dia adalah hawiyah. Apa hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang betul-betul sangat panas. Kalau ingin mengetahui panasnya neraka, kata Nabi, narukum fid dunya juz'un min sab'ina min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini hanya 1 bagian dari 70 bagian api di neraka. Makanya kalau panjenengan pernah keselongot api di dunia Pak, silakan ditambahi ping 70. Seperti itu beratnya Pak, api neraka. Agar telah. Hadirin yang berbahagia, setelah panjenengan tahu bahwa rumus Allah di dalam menimbang amal itu hanya 1 Pak, berat atau ringan. Berat atau ringan, maka panjenengan harus tahu bahwa ayat fa'amma man sakulat itu tidak sekedar ikhbar, memberi kabar tentang apa yang akan terjadi besok. Namun ini adalah memberi pesan kalau panjenengan harus beribadah dengan cerdas. Harus beribadah dengan cerdas. Bagaimana bisa beribadah dengan cerdas? Ya, karena amal baik itu mau wacemnya luar biasa banyaknya.
Namun tidak semua amal baik itu berbobot berat. Makanya orang cerdas akan beramal mencari amal-amal ibadah yang bobotnya paling berat. Nah inilah yang sangat bisa membantu hari penghisaban panjenengan besok. Karena panjenengan kan pernah mengetahui ada orang zaman Bani Israel beribadah kepada Allah 500 tahun. Tidak sempat kawin, tidak sempat berdagang, tidak sempat apa-apa, hanya ibadah saja. Kemudian dia pun ketika mengakhiri hidupnya dalam keadaan sujud, ternyata setelah dia bertemu Allah, kemudian dipersilahkan masuk surga birahmatihi dengan rahmat Allah, ternyata dia protes, ya Allah, aku kan sudah beribadah kepada panjenengan 500 tahun. Mengapa jenengan memasukkan aku ke surga? Kok karena rahmat panjenengan, bukan karena amal saya itu. Kata Allah, wahai malaikat, coba jelaskan nikmatku yang aku berikan kepada dia ketika di dunia, kemudian bandingkan dengan ibadah dia 500 tahun. Akhirnya malaikat menjelaskan nikmat Allah yang berupa mata. Mata dijelaskan Pak oleh malaikat. Ternyata malaikat itu Pak profesor ahli mata Pak, yang menjelaskan. Sehingga lapisan pertama berapa harganya, lapisan kedua berapa harganya, sampai lapisan ketujuh berapa harganya, kemudian meleng yang hitam itu berapa harganya, kemudian kelopaknya berapa harganya. Setelah ditimbang Pak dengan amal dia 500 tahun, ternyata masih berat bobot mata itu. Berarti ibadah 500 tahun dibanding untuk membeli nikmat Allah berupa mata saja tidak cukup. Nah, kalau itu tidak cukup Pak, mana mungkin orang bisa masuk surga kalau tidak dengan Rahman dan Rahim Allah. Makanya Nabi Muhammad ngomong, yadkhulul mu'min al-jannata birahmatihi, orang mukmin akan masuk surga hanya karena rahmah Allah. Namun rahmah Allah tidak akan diberikan kalau tidak ada umpan. Bani, istilah dengan mancing apa? Harus ada umpan. Apa umpannya? Amal. Sekecil apapun amal panjenengan, itu merupakan umpan untuk mendatangkan rahmah Allah. Kalau Allah sudah memberi rahmah, maka bisalah panjenengan masuk ke dalam surga. Lah umur panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad kan hanya antara 60 dan 70. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Ya kan? Kalau jenengan sekarang sudah 69, berarti kurang 1 tahun kan? 86 ini Pak. Berarti harus lebih siaga 1 siaga 1. Bayangkan umur panjenengan hanya antara 60 dan 70 Pak. Ternyata tidak habis untuk ibadah. Mari kita belajar matematika. Umpama ada orang bekerja tiap hari 8 jam selama 60 tahun bekerja seumur hidup. Berarti waktu habis untuk bekerja 20 tahun. Umur 60, punya umur 60 tahun, untuk bekerja menghabiskan umur 20 tahun. Tidur sehari semalam 6 jam tiap hari, kali 60 tahun, itu menghabiskan waktu 15 tahun. Jenengan nonton TV Bu ya? Berapa jam tiap harinya? Nggak pernah ya? Secara umum minimal 4 jam. 4 jam. Iya, Ikatan Cinta, kemudian Kiang Santang, kemudian sepak bola ya.
Ya, sehingga minimal itu 4 jam tiap hari tiap malam selama 60 tahun. Berarti umur habis untuk nonton TV itu 10 tahun. Kemudian mari dihitung makan, panjenengan makan pagi, siang, sore. Sekali makan 20 menit. Berarti sehari butuh 1 jam. 1 jam untuk makan. Selama 60 tahun makan itu Pak, menghabiskan umur 2,5 tahun. Untuk makan tok itu 2 tahun 15,5. Sekarang bandingkan dengan sholat panjenengan. Jenengan kalau sholat berapa menit ya? Saya pernah uji coba ya kan, membaca Fatihah, Sabihis, Fatihah, Hal-Ataka itu hanya 4 menit. Kalau jenengan lebih khusyuk daripada saya, sehingga sholat panjenengan per kali sholat 6 menit. 6 menit kali 5 berapa Pak? 30 menit. Kali 60 tahun itu hanya menghabiskan umur 1 tahun seperempat. Mungkin kasur gak untukmu, kata penyanyi itu. Nah, ya. Untuk makan saja 2,5 tahun. Untuk TV 10 tahun. Untuk tidur 15 tahun. Untuk nyambut gawe 20 tahun. Untuk sembahyang hanya setahun seperempat. Apa mungkin panjenengan bisa meraih surga? Nah, disinilah letaknya. Panjenengan perlu beribadah dengan cerdas. Carilah amal-amal ibadah yang berbobot. Kemudian apa saja amal ibadah yang berbobot? Pertama Pak, tauhidillah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Al-imanu bi, iman kepada Allah itu merupakan amal ibadah yang sangat amat berbobot. Mana dasarnya? Hadis Ibnu Majah. Nabi Muhammad menjelaskan besok pada hari kiamat, setelah semua manusia dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, orang mukmin akan diberi kitab baru, catatan amalnya. Rapot. Berapa besar rapot itu? Ternyata rapot yang akan diberikan panjenengan besok adalah 99 lembar. Madal basor yang besarnya itu sepanjang mata memandang, Pak. Sehingga betul-betul besar sekali, panjang sekali, kemudian lebar sekali. Karena apa? Sepanjang mata memandang. Nah maklum, karena apa? Karena rapot yang akan diberikan kepada panjenengan itu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amalan-amalan yang paling kecil ya ditulis, yang besar ditulis, yang sedang ditulis, sehingga semuanya ditulis. Tidak ada yang tidak ditulis. Sehingga rapot besok pada hari kiamat itu beda dengan rapot jenengan sekolah dulu. Jenengan sekolah 6 bulan pelajaran matematika, lah kok hasil rapotnya hanya 1 angka, 8. So, kan betul kan? Itu rapot kita. Sedangkan rapot besok hari kiamat itu 99 halaman yang besarnya madal basar sepanjang mata melihat. Setelah masing-masing melihat bagaimana isinya Pak, ada yang ketakutan musfiqin, mereka ketakutan karena mereka ternyata rapotnya itu abang-abang kabeh gitu. Hijaunya mau titik, birunya mau titik. Sementara yang bagus mereka mengatakan umuk ro'u kitabiyah. Wahai teman-teman, silahkan baca rapot saya. Pede lah ya. Dikasih rapot tidak dilihat sendiri, namun disuruh orang melihat. Karena apa? Percaya bahwa isinya bagus, tidak membuat malu. Lah setelah masing-masing diberi rapot Pak,
Lah kok setiap orang mukmin dikasih lagi oleh Allah bitoko, kartu kecil sebangsa ATM atau sebangsa KTP. Nah, segini aja kecil. Sehingga ketika masing-masing orang mukmin diberi bitoko oleh Allah, orang mukmin penasaran, kok ya Allah, setelah panjenengan memberi rapot kepada saya sebesar ini, sepanjang ini, sekarang untuk apa? Panjenengan beri saya bitoko sewiro, kartu yang sangat kecil seperti ini. Kata Allah Ta'ala, coba letakkan bitoko kamu fi kifatin, dalam satu daun timbangan. Kemudian rapot kamu yang besar itu letakkan fi kifatin ukhra, di daun timbangan yang lain. Begitu ditimbang, Pak, masa Allah rapot itu kabur, Pak. Yang berat justru kartunya. Kok aneh itu? Setelah dilihat apa isinya, ternyata kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang panjenengan baca ketika masuk Islam. Ketika panjenengan masuk Islam, Pak, mengucapkan kalimat syahadat, berarti panjenengan sudah punya ATM. Kecil namun bermutu, kecil namun berbobot. Sama dengan ATM panjenengan, kelihatannya satu kartu, namun isinya triliunan. Iya kan? Ada kan? Seperti kepala sekolah di mana, Tangerang ya? Kepala sekolah terkaya se-Indonesia. Kenapa? Punya tabungan 1,6 triliun. Bukan korupsi, Pak, bukan. Memang asli. Karena apa? Istrinya sewuh. Warisan dari orang tua. Halalan toyibah. Makanya di ranking 1, Pak. Kepala sekolah terkaya se-Indonesia. Saya tidak tahu SMP sini terkaya apa, Pak. Kan begitu kan? Tapi kan gina nafsi, Pak, ya. Kaya hati itu lebih bagus daripada gina kasrotil arot, banyaknya harta kekayaan. Lah dari sini nyata sekali, Pak. Ternyata kalimat tauhid itu betul-betul berbobot. Makanya panjenengan harus betul-betul merawat keimanan panjenengan. Jangan sampai iman yang sudah panjenengan miliki itu menjadi hilang melayang. Walaupun Imam Bukhari mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang merosot. Saya tambah wayat habu. Dan kadang-kadang lenyap, Pak, hilang. Hilang, Pak. Kenyataan kan? Kalau zaman Imam Bukhari dulu memang rata-rata orang sekali mukmin sampai gepeng, sampai mati mukmin dibelok. Sekarang Anda, Pak, banyak kan orang menjual agama demi sarimi. Nah kan begitu, Pak. Saya tambahin al-imanu yazidu wa yanqusu wa yadabu. Iman itu kadang-kadang bisa meningkat, kadang-kadang bisa merosot. Masih bagus itu merosot kalau masih punya. Namun wa yadabu, nah kadang-kadang bisa hilang, menguap. Karena apa? Pengaruh lingkungan atau pengaruh kelompok-kelompok atau karena yang lain. Makanya Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman kemudian keimanannya tidak dicampur dengan debu-debu kesyirikan, maka dijamin hidupnya aman. Di dunia aman, di barzah aman, di akhirat jauh lebih aman lagi. Itulah pentingnya menjaga iman. Kemudian yang kedua, amal-amal yang berbobot berat adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu merupakan amal ibadah yang luar biasa dasarnya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis Bukhari, Pak, kalimatani, ada dua kalimat
Khafifatani yang ringan ala lisan, untuk lisan. Artinya apa? Mudah diucapkan, ringan diucapkan. Habibatani rahman. Kedua kalimat tersebut menyebabkan Allah betul-betul cinta kepadanya. Karena Allah cinta ar-Rahman, Allah akan mencurah-curahkan rahmat kepada jenengan. Namun sakilatani fil mizan, dua kalimat tersebut sangat berat, sangat berbobot di dalam timbangan besok pada hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan atau berat? Ringan ya? Berapa detik? Ayo, jenengan tiap hari berapa kali menyebut itu? Minimal 100. Nonton TV berapa jam, Pak? Sinetron berapa jam? Saya kan begitu ya. Saya tidak punya TV. Tidur. Tidak punya TV. Tidur tidak pernah, Pak ya? Oh iya, Padahal Rokib Atid, Pak, itu kan membawa handicap, Pak. Ini itu, Pak. Kalau yang tidur berarti apa? Rokib Atidnya kecewa, Pak. Astagfirullah. Nyuting terus kok gak ada kegiatan berturu kok bagaimana? Begitu kan, makanya jangan tidak bekerja, Pak. Kecuali kalau betul-betul apa? Tidur. Kalau tidur maaflah. Karena apa? Kalau tidurnya Nabi Muhammad kan qalilan, sedikit ya, dibanding dengan apa meleknya. Kalau kita ya beda, sedikit-sedikit. Kalau Nabi kan sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi banyak dikir dengan sedikit dikirnya. Kan begitu. Kemudian ada lagi, Pak, hadis yang perlu direnungkan. Nabi Muhammad pernah menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa pernah ngomong kepada Allah, ya Rabb, alimni sayaan ada kuruka wa ukabi. Ajarilah aku kalimat yang akan aku gunakan untuk zikir kepada engkau dan akan aku gunakan untuk berdoa kepada engkau. Kemudian Allah Ta'ala ngomong, kul, ucapkan saja, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Nabi Musa ngomong, ya Allah, kalau kalimat itu kulu ibadika ya kulun, kalau hanya itu ya Allah, semua hamba engkau termasuk orang nadiluweh, Pak, menyebut kata-kata itu. Yang saya maksud apa? Tahu sulibi, ajari aku ilmu khusus untuk aku, yang akan aku amalkan, akan aku gunakan untuk zikir, untuk berdoa. Orang lain tidak perlu tahu. Lah kok Allah Ta'ala ngomong, wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Coba letakkan fi kifatin, dalam satu daun timbangan. Kemudian langit 7 bersama isinya, penduduknya, letakkan di satu daun timbangan. Bumi lapis 7, letakkan pula di daun timbangan. Kemudian semua isinya ghairi, selain aku. Kira-kira berat yang mana itu? Ternyata, Pak, setelah ditimbang, lah kok berat kalimat la ilaha illallah. Bila dibanding dengan langit 7 plus isinya, bumi 7 plus isinya. Inilah dasarnya la ilaha illallah. Nabi Muhammad tahu, Pak, itu. Sehingga Nabi Muhammad sendiri tiap nganggur selalu mengucap la ilaha illallah. Panjenengan ya begitu. Karena dasarnya luar biasa. Itulah hebatnya zikir. Namun ada zikir yang paling istimewa, Pak. Karena zikir yang sejati, Pak, adalah selalu ingat perintah-perintah Allah untuk dilakukan, selalu ingat larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan, selalu ingat hal-hal apa yang dicintai oleh Allah sehingga kita bisa ikut mencintai,
selalu ingat hal-hal apa yang dibenci oleh Allah sehingga kita pun ikut membenci. Itu namanya zikir sejati. Kalau hanya mengucapkan subhanallah itu sunnah. Kalau di luar salat, mengucapkan la ilaha illallah itu sunnah ketika di luar salat. Namun yang wajib adalah zikir, selalu ingat perintah Allah untuk dijalankan. Itu yang wajib. Selalu ingat larangan Allah yang harus ditinggalkan. Selalu ingat apa saja yang dicintai oleh Allah sehingga kita bisa ikut mencintai. Selalu ingat apa saja yang dibenci oleh Allah lalu kita ikut membencinya. Itu yang hakiki, Pak. Dan itulah yang harus jenengan lakukan ula saniyah setiap detik. Itu harus apa? Harus panjenengan lakukan. Selalu ingat. Di kantor, di pasar, di rumah, dimanapun harus selalu ingat itu. Sehingga wadkuruwah dzikra kasir, memperbanyak zikir. Artinya apa? Memperbanyak ingat rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian diteruskan, Pak, yang ketiga, Pak. Yang ketiga, amalan yang berbobot adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini merupakan amal ibadah yang betul-betul berbobot berat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan ma min say'in asqal fi mizanil mu'min min husnil khuluq. Tidak ada amal ibadah yang paling berat di dalam timbangan orang-orang mukmin besok pada hari kiamat melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Berarti panjenengan tidak cukup beribadah mahdhah saja. Ternyata ibadah ghairul mahdhah itu pun perlu. Termasuk ibadah ghairul mahdhah adalah husnul khuluq. Panjenengan tidak cukup menjadi sholih pribadi, namun panjenengan pun harus pulang menjadi sholih sosial. Kalau sholih pribadi berarti hablun minallahnya bagus, namun kalau sholih sosial hablun minan nasnya juga bagus. Ini yang harus. Dan ternyata amal-amal yang pahalanya mengalir itu banyak, Pak, yang berkaitan dengan apa? Amal soleh sosial. Makanya panjenengan harus memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian husnul khuluq dengan siapa? Pertama, husnul khuluq dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga panjenengan harus berakhlak mulia terhadap Allah, berakhlak mulia terhadap Rasul. Bagaimana caranya, Pak? Gampang. Nabi Muhammad mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang belum bisa dikatakan mukmin sejati sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Cinta terhadap diri harus dikalahkan, Pak. Mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada pasangan hidup harus dinomorduakan setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta harta dikalahkan, nomorduakan setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah akhlak. Akhlak yang baik terhadap Allah, akhlak terbaik kepada Rasulullah. Sehingga mengutamakan Allah daripada yang lain, mengutamakan Rasul daripada yang lain. Bagaimana caranya, Pak? Gampang. Adzan subuh dikumandangkan, panjenengan masih mau ngantuk ya? Karena Pak habis lembur kerja, ngantuk kan? Nah, berarti ada dua panggilan. Pertama, panggilan untuk kepentingan diri karena masih ngantuk ingin tidur. Yang kedua, panggilan Allah, panggilan Rasul.
Kalau panjenengan memaksakan diri harus bangun, kemudian pergi ke masjid, berarti panjenengan lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada diri sendiri. Kan begitu kan? Setelah panjenengan punya tabungan 55 juta, panjenengan berpikir Allah memanggil untuk daftar haji. Sementara kita rumah masih elek, lantainya lantai tanah, la matrobatin, miskinan damat robat. Saking miskinnya Pak, sampai rumahnya saja la matrobat. Matrobat apa? Urobun. Berarti apa? Lantainya lantai tanah, bukan marmer, bukan keramik. Saking miskinnya, namun punya tabungan 55 juta. Kalau dia mendahulukan keramik Pak, sehingga gagal daftar haji, itu berarti apa? Jenengan lebih mencintai rumah dibanding cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kedulukan. Nah, kan gini Pak. Coba jenengan renungkan Pak ya. Layan fa'u malun wala ladun kan? Illa man atawa biqalbin salim. Hati yang salim apa? Karena cintanya kepada Allah melebihi cinta yang lain, kan begitu. Harus Pak. Lebih sekarang kan antrian haji berapa tahun Pak? 30 tahun. Ayo kan lihat daerahnya kan, ada yang 30 lebih, ada yang liburan, kan begitu. Kalau Malaysia malah sudah 50 tahun Pak antrian, sehingga anak baru lahir begitu ada akta kelahiran langsung daftar haji. Kalau tidak begitu tidak kepanggil Pak. Keburu mati. Nah kalau sudah daftar kok belum dipanggil mati gak apa-apa. Karena siapa? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat yang sungguh yang dimiliki oleh orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Mengapa? Niat tidak ada yang riya lah ya, tidak ada. Kalau amal kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang riyaun, umbelun, curokon, sehingga akan batal ibadahnya. Kan begitu kan? Yang penting usaha ada. Kemudian termasuk lagi Pak, panjenengan lihat di dalam surat Al-Hujurat, la ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi. Artinya apa? Orang Islam itu jangan sampai melangkai Allah, melangkai Rasul. Orang Islam tidak boleh mendahului Allah, mendahului Rasul. Artinya apa? Ada fatwa Gus, ada fatwa Ustadz, ada fatwa Kiai. Namun ada fatwa Allah, ada fatwa Rasul. Maka yang harus dinomorsatukan adalah fatwa Allah dulu, fatwa Rasul dulu. Ini yang diutamakan. Nah, kalau fatwa Allah sudah tidak ada, fatwa Rasul tidak ada, baru pindah nantakil ila fatwa sahabat. Fatwa sahabat bagaimana? Kalau sahabat tidak ada yang fatwa tentang masalah itu, baru pindah kepada ulama-ulama. Hal ini sesuai dengan apa? Pernyataan Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi untuk datang ke negeri Yaman. Kata Nabi, wahai Mu'adz, setelah kamu berada di sana, dengan apa kamu menghukumi mereka? Kata Mu'adz, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Kata Nabi berikutnya, kalau di dalam kitab Allah lam tajid, tidak kamu jumpai. Dengan apa kamu akan menghukumi mereka? Bisunnati Rasuli, dengan sunnah Rasulnya. Kemudian kata Nabi, kalau di dalam hadis pun tidak kamu temui, dengan apa? Astahidu, aku akan beristihad. Karena apa? Memang Mu'adz punya kelayakan, punya syarat untuk beristihad. Jangan kan kita tidak. Makanya cukup kita, kalau tidak ada di Quran hadis, ya sudahlah, kita lihat fatwa sahabat, tidak ada, kita lihat fatwa ulama tabi'in, kemudian ulama-ulama yang lain, baru boleh. Namun kalau fatwa Allah ada, fatwa Rasul ada, sementara fatwa ulama kok bertentangan dengan mereka, ya sudah, jenengan kalau ikut ulama berarti apa?
kurang bertata krama sama Allah. Berarti husnul khuluqnya hilang. Berarti apa? Pindah sayyi'ul khuluqi. Jenengan dianggap akhlaknya rendah. Karena ada Allah kok masih diduakan, ada Rasul kok masih diduakan. Harus mengutamakan Allah dulu, Rasulnya baru yang lain. Kemudian termasuk pula husnul khuluq bil malaikah. Jangan pernah berakhlak mulia dengan malaikat? Pernah? Sudah pernah. Mana caranya? Ya ini, bagaimana caranya? Gampang. Kata Nabi, iyyakum wa ta'aliyan. Wahai orang Islam, termasuk warga Ngadiluwe, jauhilah telanjang. Hindarilah telanjang. Mengapa? Karena fa'inamakum man la yufarikukum. Karena ada makhluk yang selalu menyertai kalian, tidak pernah lepas, kecuali di waktu yufzi ahadukum imrata. Kecuali ketika apa? Hubungan kelamin itu malaikatnya menjauh. Yang kedua, ketika goet, ketika BAB itu malaikat menjauh. Selain dua ini, malaikat tidaklah yufarikukum, tidak pernah pisah dari panjenengan. Sehingga kata Nabi, akrimuhum, kata Nabi, muliakanlah malaikat. Berarti apa? Kalau panjenengan mau selalu berpakaian bagus, tidak pernah telanjang walaupun di kamar seorang diri, ya. Pernah jenengan di kamar sendiri melihat telanjang kemudian begini dikocol, lihat belakang, pernah? Nah, itu namanya apa? Panjenengan tidak menghormati malaikat. Kan malaikat di situ. Kalau jenengan selalu pakai begini, kecuali ketika kumpul dengan pasangan, ketika goet, ketika BAB, itu maafum. Malaikat memang memaafkan. Tapi kalau selain itu kok telanjang bulat, maka jenengan tidak punya tata krama sama malaikat. Ya, terus apa? Saya kan akhlaknya kuliah. Termasuk pula apa? La yadkhulul malaikatu baitan fihi suwarun apa? Wakal. Malaikat tidak mau masuk rumah panjenengan selama rumah panjenengan ada patungnya dan ada anjingnya. Hanya ulama berbeda itu, mas, kata-kata suwarun, gambar itu mereka fihi khilafun. Di dalam urusan ini ulama masih berselisih. Ada yang mengatakan kula suratin, semua gambar makhluk hidup kalau ada di rumah panjenengan, malaikat tidak mau masuk. Paham ya? Sudah paham? Kalau malaikat itu masuk berarti apa? Yang masuk tuyul, kecil, mak lampir, gerandong, itu yang masuk itu. Iya, setan. Makanya itu. Nah, namun Pak, kalau panjenengan selidiki dengan seksama Pak, rata-rata ulama mengatakan gambar yang menyebabkan malaikat tidak memas adalah apa? Gambar yang ada unsur peribadatan. Ada unsur apa? Penyembahan. Seperti apa? Orang-orang yang punya dewa dewi kan gitu ya. Di rumahnya kan ada Pak ya? Apa? Iya ya, ya. Sehingga tiap saat begini. Nah, kalau gambar-gambar yang lain itu dianggap makruhun, sekedar makruh. Namun sebaiknya usahakan tidak bersih agar malaikat kerasan berada di rumah panjenengan. Dengan kerasannya malaikat di rumah panjenengan menguntungkan panjenengan. Mengapa untung? Karena setan tidak tidak dekat-dekat kepada panjenengan. Setan kan bahaya. Saya tanya Bu, jenengan kalau masuk ke WC, ke kamar kecil membaca apa? Terus biati masalah. Nah, kalau panjenengan hanya ngomong Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu bagus. Jin yang bernama khubus tidak menggoda,
jin yang bernama Khaba'is tidak menggoda, namun jin masih bisa melihat kemaluan panjenengan. Masih bisa. Kalau jin melihat kemaluan panjenengan, ternyata dia cewek, lihat jenengan Pak, tahu-tahu tergetar hatinya Pak, maka panjenengan akan digoda terus Pak. Dia kepingin panjenengan gauli. Begitu pula jenengan, karena bisa melihat aurat panjenengan, jin lanang yang tertarik dengan panjenengan bisa tergila-gila dengan panjenengan. Mau tidur ingat jenengan, mau makan ingat jenengan, mau BAB ingat panjenengan. Bahaya kan? Akhirnya jin menggoda terus. Nah, makanya kata Nabi, supaya tidak bisa melihat aurat panjenengan, panjenengan harus mengawali dengan bismillah. Dengan bismillah, maka ketika panjenengan telanjang, kemaluan panjenengan ditutup pakai apa Pak? Nah, seperti ini Pak. Nah, begini. Yang lain kelihatan, tapi ini tidak kelihatan. Seperti TV loh Pak, kan ada gini. Nah, gini. Badannya kelihatan, wajahnya kelihatan. Nah, seperti itu. Apa namanya? Apa namanya? Ya, kalau teman-teman bisa itu namanya. Kalau saya tidak perlu mengabarkan Pak, karena apa? Bukan pertanyaan di alam kubur gitu. Kurang penting. Begitu Pak. Nah, dengan demikian akhlak dengan malaikat harus Bu. Di antaranya apa? Jangan gampang telanjang, karena malaikat akan menjauh. Rumah panjenengan pun harus aman dari apa? Anjing, aman dari apa? Patung-patung yang ada unsur penyembahan seperti di agama-agama lain. Makanya di dalam hadis Pak, walaupun sanadnya laisa biqawiyin, tidak seberapa kuat, itu diterangkan Nabi Muhammad pernah berjanji dengan malaikat Jibril kalau Jibril akan datang kepada Nabi. Karena apa? Ada pertanyaan yang Nabi Muhammad mau menjawab tapi tidak bisa. Akhirnya Nabi menunggu. Ternyata lama sekali Jibril tidak datang-datang. Sampai Nabi Muhammad ya agak itu berapa? Karena sudah menunggu lama belum juga kunjung datang. Padahal pekerjaan menunggu itu dia menjemukan dan membosankan. Itu kalau tidak punya ilmunya Bu, menunggu ada yang menyenangkan. Kalau ada ilmunya apa? Sambil menunggu kerja. Nah, ya. Seperti itu. Intidhar sholat badas sholat, menunggu sholat setelah sholat. Artinya apa? Bukan begini, habis sholat zuhur langsung duduk di masjid. Kenapa bisa? Nunggu asar. Habis asar duduk di masjid. Kenapa bisa? Nunggu maghrib. Bukan itu. Yang dimaksud menunggu sholat setelah apa? Setelah zuhur selesai, zikir sebentar, langsung pergi pulang, buka toko. Sambil buka toko nunggu adzan asar. Begitu adzan asar dikumandangkan cepat-cepat tokonya ditutup, kemudian pergi. Itu namanya apa? Intidhar sholat ba'da sholat. Fadzalika ribatun. Itulah namanya ribat, mengikat diri di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga menunggu sholat, setelah sholat itu bisa dengan aktivitas. Nah, menunggu ya begitu. Menunggu pendaftaran PNS umpama sambil kerja, kan tidak terasa. Jadi, begitu ada pengumuman lulus, panjenengan tinggal pindah pekerjaan. Itu tidak menjemukan. Nah, setelah Nabi Muhammad penasaran, akhirnya Nabi ngomong, wahai istriku, ada apa sih? Malaikat Jibril tidak kunjung datang, padahal sudah berjanji. Padahal Jibril itu selalu tepat waktu, tepat janji. Setelah operasi rumahku, dilalah di bawah kamar tidur Nabi ada ulaibun. Kalau kalbun anjing gede, ulaibun anjing cilik. Hirotun kucing gede, huroirotun kucing cilik. Kalau abdun hamba gede, ubaidun hamba cilik. Ada abdullah, ada ubaidu, berarti hamba cilik. Nah, ada ulaibun, anjing cilik lah kok berada di bawah tempat tidur Nabi. Setelah digurak oleh istrinya keluar, lalu Jibril datang.
Nabi protes, Jibril, mengapa kok tidak kunjung-kunjung padahal sudah waktunya? Kata Jibril, nahnu la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suar. Kami bangsa malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar yang ada unsur penyembah. Itu berarti apa? Akhlak dengan malaikat seperti itu. Kemudian termasuk pula husnul khuluqum dengan siapa? Bin nasi kulihim, dengan semua manusia itu. Dengan semua manusia. Wabil khusus akhlak dengan para sahabat. Sehingga panjenengan lata subuh, panjenengan tidak boleh mencaci maki sahabat. Mereka lah orang Islam yang paling berjasa terhadap kita. Tanpa mereka, jenengan tidak akan bisa membaca Al-Quran. Jadi, karena Al-Quran yang menulis mereka. Sekretaris wahyu itu 23 sahabat. Gara-gara ketekunan mereka, Al-Quran bisa sampai kepada kita. Makanya la tasubus sahabat. Jangan sekali-kali panjenengan mengolok-olok sahabat. Seandainya panjenengan sudah berhasil berinfak untuk yayasan sini, Pak, sebesar emas sebesar Bukit Uhud, itu belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangan para sahabat. Oleh seperti ini, seperti kuku panjenengan, Pak. Kuku itu namanya apa? Infak panjenengan emas sebesar Bukit Uhud, badan seutuhnya ila sahabat. Begitu. Berarti hebat sahabat kan? Hebat apanya? Tentu bukan hebat hartanya, namun hebat keikhlasannya di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam mempertahankan. Kalau masalah fulus, yang sugih hanya Utsman, Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, itu ada kan sahabat yang fakir, sampai setiap korban tidak pernah bisa korban. Siapa itu? Bilal. Walaupun dia tidak bisa korban kambing, apatah lagi onta, tiap hari korban, Bilal itu pun tetap ala qadris itaati, semampunya. Apa? Selalu menyembelih ayam. Lalu dibagi-bagikan kepada tonggo-tonggo. Bukan korban, tapi apa? Karena tidak bisa korban dengan semestinya, akhirnya apa? Ala qadris itaati. Dia berinfak ala kadar kemampuan. Kalau teman-teman bisa korban, aku paling tidak bisa memberi hadiah kepada tonggo berupa apa? 1 potong ayam. Begitulah hadirin yang berbahagia, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kesimpulannya, husnul khuluq ternyata amal yang berbobot berat. Sekian, barangkali ada yang bertanya. Bapak Ibu, demikian paparan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ali Mansur. Monggo kami buka 2 pertanyaan Bapak dan Ibu. Ibu Yen, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Pak Ustadz, amalu biniat. Segala amalan itu tergantung niat kita itu. Kalau semisalnya yang tadi masalah rumah itu, kalau kita niatin kita itu untuk memperbaiki rumah kita yang nggak layak, itu untuk ibadah kepada Allah agar anak-anak kita nyaman itu, terus nggak kena penyakit, itu dibandingkan dengan haji, itu kan niat kita hanya ibadah kepada Allah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi menunda daftar haji demi memperbaiki rumah agar anak-anak tidak sakit. Padahal berapa banyak orang sewuke rumahnya mengkilat ya sakit. Berarti urusan sakit itu urusan Allah. Kita cukup berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Nah,
Dengan demikian Bu, maka yang penting itu apa? Istilahnya apa ya? Takdimul aham minal muhim. Mengutamakan yang lebih penting dari yang penting. Memperbaiki rumah ya penting Bu, untuk keselamatan bersama. Namun haji lebih penting. Karena apa lebih penting? Karena antriannya terlalu panjang. Kalau tidak disegerakan berarti apa? Panjenengan dianggap niatnya niat abal-abal, tidak sungguhan. Berarti apa? Sudah punya kok malah mengutamakan perbaikan rumah. Itu makanya lebih bagus dulu daftarkan. Lebih-lebih ada janji kan? Siapa yang benar niatnya, sedekah Allah akan membantu sehingga terwujudlah apa yang diniatkan. Makanya akan banyak tukang bubur naik haji, tukang tambal ban bisa haji, penggulung bisa haji. Mengapa? Tidak niat. Karena niatnya benar, akhirnya apa? Sedekah Allah memberi bantuan sehingga nyata niatnya itu bisa terlaksana. Kan begitu. Berarti apa? Adalah jenengan niat haji dan insya Allah rumah akan terbangun, tanpa diminta akan diganti sendiri oleh Allah. Namun tidak boleh Bu, setelah berhasil haji kemudian di multazam lah kok ngomong, ya Allah saya datang kemari entek-entekan ya Allah, tolong panjenengan ganti ya Allah. Jangan. Apa ada? Saya bersama istri bersama teman-teman di multazam. Lah kok ada 2 perempuan tua, 1 laki-laki. Yang 1 dungo, yang 2 mengamini. Doanya begitu. Terus jawab bisa. Ya Allah, saya datang kemari entek-entekan ya Allah, tolong panjenengan ganti. Teman saya nyetuk sopo sing ngomong. Berarti apa? Berdoa itu nggak usahlah dikeraskan. Nanti apa? Membuat orang tertawa kan? Kalau seperti itu yang diminta. Ya kalau Robbana atina nggak apa-apa. Tapi kalau rahasia kan harus apa? Di-sharing. Iya. Ada lagi? Ini. Pak, ini apa? Pertanyaannya adalah bahwa la ilaha illallah timbangannya sangat berat. Sekarang kalau ada orang seperti yang diucapkan oleh Dudung gitu Pak, bahwa semua agama benar, itu la ilaha illallahnya batal apa enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata-kata semua agama benar itu lihat Pak, titik apa koma? Titik dia. Kalau koma berarti apa? Semua agama benar menurut pengikutnya masing-masing. Apa berarti ya? Sah. Namun kalau titik, nah tidak boleh Pak. Oh dia titik. Tidak boleh. Kalau titik tidak boleh. Karena apa? Kalau semua agama benar, ngapain harus berbeda? Beda. Kan begitu kan? Dan kalau semuanya benar, mengapa di dalam syariat itu kok antara A dan B, A lengkap syariatnya, hukum halal haramnya ada, sementara yang B hukum halal haramnya jelasan. Coba jenengan pernah melihat kewajiban di agama yang lain apa saja, larangan ada. Nah, Al-Quran lengkap kan, perintahnya ini, larangannya ini, yang dianjurkan ini, yang dimakruhkan ini jelas, sehingga orang itu mudah. Sehingga ilmu itu ada 2, ada ilmu abadi dan ada ilmu muktasabun. Kalau ilmu abadi adalah ilmu Quran hadis, itu sekali belajar paham dan untuk seumur hidup, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang apa? Itu namanya apa? Ilmu abadi, ilmu agung. Kemudian kedua, ilmu muktasabun, ilmu hasil penelitian. Ini yang apa? Berkembang sesuai dengan apa? Zamannya. Makanya semakin banyak modal panjenengan untuk mengadakan penelitian, maka panjenengan akan memperoleh ilmu muktasabun yang lebih banyak lagi.
sehingga semakin maju dan semakin hebat. Ada lagi? Terima kasih. Yang kami tanyakan, apakah ada orang yang beragama Hindu, orang yang beragama Buddha, orang yang beragama Kristen, orang yang beragama Konghucu itu masuk surga? Itulah pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, Pak, Al-Quran mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa hidup di dunia ini mencari agama selain Islam, maka besok pada hari kiamat agama yang dicari itu, agama yang dianut itu, agama yang diamalkan itu layubbala, tidak diterima oleh Allah. Karena tidak diterima, bahwa fil akhirati minal khasirin, besok dia akan mengalami kerugian yang fatal. Mengapa rugi? Sudah berpayah-payah beribadah, sudah berkorban banyak untuk ibadahnya, sudah banyak menghabiskan waktu, ternyata ibadah yang dilakukan tidak ada artinya sama sekali karena salah jalan. Berarti dari ayat itu saja, Pak, menurut syariat kita semua agama selain Islam besok yang akan diterima oleh Allah hanya Islam. Islam adalah agama Allah. Karena agama Allah berarti apa? Nabi Adam Muslim, Nabi Nuh Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Muhammad Muslim. Tidak ada Nabi yang tidak Muslim. Karena apa? Inna dina indawahil Islam. Sesungguhnya agama indawah. Apa indawah, Pak? Yang diridhoi. Kalau bahasa pasaran, Pak, indi itu. Indi kolam. Saya punya pulpen. Berarti apa? Inna din indawah. Sesungguhnya agama milik Allah. Al-Islam yaitu Islam, menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau wafat mengumpulkan anaknya, ya baniya inna wa astofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, yaitu Islam, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Yakub bosnya orang Bani Israel, karena Yakub kan Israel. Yakub itu nama asli, panggilannya adalah Israel. Punya anak 12 laki-laki semuanya. Anak yang disebut apa? Bani Israel. Nah, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, Nabi Yakub kan pesan, ya baniya inna wa astofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam untuk kamu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dari Yakub lahir Yusuf sampai kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa. Itu Bani Israel semuanya. Berarti apa? Islam semuanya. Nah, mengapa kok ada Nasrani, ada Yahudi? Kalau Yahudi apa? Anak cucunya Yahuza, anak Nabi Yakub yang kedua, Pak, habis Rubial, kemudian Yahuza, kemudian Tamun. Di Inggris kan jadi apa? Simon gitu. Sampelnya apa? Kalau di Inggris kan jadi apa? Simon gitu. Makanya banyak kan orang Bani Israel namanya Simon Peres, Simon itu. Sampai kepada Isakor, kemudian Zabilun, kemudian yang ke-11 Yusuf, kemudian yang ke-12 Bunyamin. Cukup Bapak Ibu. Maka demikian kajian